Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang simulasi C1 dan simulasi CS2 dengan proses landing, implementasi analisis, dan positioning analisis. Kelompok kami beranggotakan Hendar, Jihad, saya sendiri, Mumtaz, Kasinaldo, dan Monica. Berikut table of contents dari simulasi CS1. Ada 6, yaitu important factor, market segment, most popular, behavioral profile, respondent profile, dan conclusion. Lalu yang pertama important factor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan kegiatan belanja di marketplace. Jadi survei yang kami lakukan terdapat 3 faktor penting sebagai tolak ukur dan alasan konsumen dalam memilih di marketplace, yaitu data privacy protection, complete product information, dan the product originality. Berikut adalah ilustrasi dari CSS. Lalu market segment ini ada 6. Yang pertama tuh ada segmen 1, itu orang-orang yang cenderung lebih mementingkan keamanan privasi data mereka atau jaminan uang kembali ketika barang tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Mereka juga sangat concern dengan responden dari customer service officer. Segmen 2 yaitu orang-orang yang menyukai keindahan dari suatu tampilan baik aplikasi maupun website seperti marketplace. Mereka akan menilai layout dan user interface yang diberikan oleh marketplace pilihannya. Lalu segmen 3 yaitu orang-orang yang sangat menyukai promo dan diskon yang diberikan oleh marketplace. Mereka cenderung tidak setia pada satu marketplace karena mereka akan memilih mana yang paling banyak menawarkan promo dan diskon. Segmen 4 yaitu orang-orang yang sangat senang dengan produk yang beragam jenis dan juga brand yang berbeda-beda. Mereka tidak senang jika hanya ada sedikit produk dan brand dalam sebuah marketplace. Segmen 5 merupakan orang-orang yang concern dalam pemberian harga yang adil atau biasa disebut referencing. Mereka senang jika sebuah marketplace memberikan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasar, sehingga mereka akan cenderung mencari marketplace yang tidak mengambil profit terlalu banyak maupun memberikan potongan harga yang terlalu besar. Segmen 6 adalah orang-orang yang cenderung gampang terpengaruh orang-orang lain dalam mengambil satu keputusan, termasuk dalam memutuskan segala hal yang berkaitan dengan marketplace. Mereka percaya kepada review dari pembeli lain dan juga sedang melakukan komunikasi dengan penjual untuk menanyakan sebuah produk. Yang kedua ada market segment. Orang-orang pada segmen 1 merupakan orang-orang yang intelektual yang sangat kritis pada suatu hal. Kebanyakan dari mereka adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Mereka juga orang yang cenderung up-to-date terhadap globalisasi, kita bisa mengimbanginya ketika mereka sedang menetapkan suatu pilihan yang akan mereka beli. Orang-orang pada segmen 2 merupakan orang-orang yang menyukai kemudahan dan kepraktisan serta pemerhati seni. Meskipun bisa dikatakan orang-orang pada segmen 2 ini adalah orang-orang yang malas. Orang-orang pada segmen 3 merupakan orang-orang yang bisa dikatakan gila diskon. Mereka merupakan orang-orang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Mereka sebenarnya mirip dengan orang-orang pada segmen 1, namun orang-orang segmen 3 lebih fokus akan potongan harga, sehingga mereka akan mengusahakan bagaimana caranya mereka bisa terus memaksimalkan potongan harga pada produk yang mereka inginkan. Orang-orang pada segmen 4 adalah orang-orang dengan keadaan ekonomi menengah ke atas. Mereka cenderung berusia 18-30, karena di usia tersebutlah biasanya seorang mencoba berbagai hal baru dan senang berbahasa asing. Segmen 5 adalah orang-orang dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Mereka adalah orang-orang yang berpikir panjang, dapat dan melakukan riset analisis dalam cenderung memutuskan untuk membeli sebuah produk karena menghargai setiap uang yang mereka miliki. Pada segmen 6 adalah orang-orang dengan keadaan ekonomi menengah. Usia mereka sangat variatif, baik itu anak muda maupun orang tua. Budaya yang mereka anut adalah budaya gotong royong dan memiliki nilai sosial yang tinggi, sehingga mereka percaya dengan pendapat dari pembeli lain. Yang ketiga yaitu most popular. Menurut 266 jumlah responden yang kami survei, rata-rata mereka lebih sering menggunakan marketplace yang bernama Shopee, yaitu sebanyak 235 pengguna.
Dan ada peringkat 2 yang marketplace favorit responden yaitu Lazada sebanyak 212 responden yang menggunakan. Lalu Tokopedia yaitu sejumlah 173 responden. Ya, keempat, behavioral profile dari platform yang ditawarkan oleh e-marketplace yaitu aplikasi dan website. Lebih dari 230 responden memilih untuk menggunakan aplikasi yang ditawarkan oleh e-marketplace yang mereka daripada menggunakan website yang juga tersedia. Berikut adalah referensi website yang sudah dikumpulkan dari data kuesioner oleh kelompok kami. Yang berikut adalah referensi aplikasi dari data yang sudah dikumpulkan dari kuesioner yang telah disebar oleh kelompok kami. Dan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dari survei yang dilakukan, terlihat bahwa ada berbagai motif yang menjadi penyebab pelanggan berbelanja di sebuah e-marketplace. Motif tersebut antara lain cheaper price, faster shopping, dan complete product assortment. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa e-marketplace yang memiliki produk paling banyak dan lengkaplah yang akan dijadikan rujukan utama dalam berbelanja. Motif kedua yaitu alasan konsumen memilih sebuah e-marketplace adalah cheaper price atau harga yang lebih murah. Fenomena ini dapat dipastikan yang menjadi penyebab kenapa setiap marketplace selalu berusaha memberi diskon, yang berarti mereka harus burning money. Marketplace percaya bahwa setiap konsumen menginginkan harga yang paling murah. Motif ketiga yaitu memilih sebuah marketplace adalah faster shopping. Walaupun kecepatan dalam berbelanja penting dan harus menjadikan perhatian e-marketplace, namun konsumen lebih mementingkan komplit produk assortment dan cheaper price dalam memilih sebuah e-marketplace untuk berbelanja. Dari keseluruhan yang mengisi survei, hampir 100 responden berbelanja di atas 12 kali. Secara tidak langsung, data yang diperoleh ini menunjukkan bahwa konsumen sudah lebih familiar dan lebih percaya dengan e-marketplace, sehingga berani untuk berbelanja lebih dari 12 kali. Dapat dilihat bahwa kebanyakan responden mengeluarkan rata-rata uang antara Rp0 hingga Rp250.000 untuk setiap transaksi. Hal ini menggambarkan frekuensi responden berbelanja di e-marketplace selama 12 bulan terakhir dapat dijadikan hipotesis bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh responden dilakukan dalam jumlah yang kecil hingga dapat menjadi alasan mengapa mereka melakukan pembelian berulang. Data yang tertera di atas di samping menunjukkan lebih dari 80 responden yang merupakan mayoritas membutuhkan waktu 31 hingga 60 menit. 70 responden membutuhkan waktu lebih singkat yaitu 0 hingga 30 menit. Berikut adalah data di kategori fashion and beauty. Berikut adalah kategori elektronik, komputer, dan media. Dan ini adalah kategori food, beverage, and self-care. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas dengan jumlah hampir 80 responden hanya mengunjungi marketplace saat membutuhkan barang tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa responden telah menetapkan tujuan mereka membeli barang tertentu sebelum mengunjungi marketplace. Itu adalah beberapa keluh kesah dari para customer. Yang pertama yaitu pengiriman barang yang tidak sesuai dengan iklan. Kondisi tersebut seringkali terjadi pada praktik bisnis C2C atau customer to customer. Yang kedua yaitu informasi ketersediaan barang yang tidak akurat, sehingga ketika sudah dilakukan transaksi pembelian, barang yang hendak dibeli ternyata tidak ada. Yang ketiga yaitu tidak adanya ukuran standar yang baku dalam kategori produk fashion. Masalah ini secara umum telah menjadi problematika besar pada bidang terkait selama bertahun-tahun. Sedangkan di negara-negara maju seperti Perancis, Inggris, Amerika, hingga Jepang telah memiliki pedoman tersendiri. Namun di Indonesia melalui APPFI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, belum merintis aturan baku untuk mengatur hal tersebut. Berdasarkan data terlampir, terdapat 138 responden yang menganggap bahwa risiko dalam melakukan aktivitas belanja di e-commerce terbilang netral. 86 responden justru menganggap bahwa risiko yang mereka rasakan cenderung rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen memiliki perceived value atau keamanan yang positif ketika bertransaksi secara daring di e-commerce lokal. Oke, yang pertama
Di sini kita membahas yaitu metode pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, di sini kita memiliki keterbatasan yaitu berupa kendala atau hambatan yang bisa menghambat intensi konsumen dalam membeli barang dengan kategori mewah yang hanya tersedia pada e-marketplace asing. Nah, contohnya produk-produk berteknologi tinggi yang cenderung limited edition. Karena pada tahun 2020 tercatat sebanyak 17,61 juta, di mana kartu meningkat sebesar 2,67% dibandingkan dengan Februari 2009 dengan total transaksi sebesar 350 juta rupiah. Lalu kedua ada yaitu proses pengiriman barang yang memakan waktu lama. Sebagai contoh yaitu pengiriman barang yang dari Cina menuju Indonesia berkisar pada rentang 20 hingga 23 hari. Tentu saja kondisi tersebut semakin diperparah dengan ditemukan beberapa kasus yang mengindikasikan kecenderungan penjual untuk menolak tindakan pengiriman karena ada beberapa alasan mendasarinya, yaitu adalah ketakutan akan regulasi impor seperti custom clearance di suatu negara. Oke, yang terakhir ada biaya pengiriman yang terbilang mahal. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja responden berpotensi untuk mempertimbangkan keputusan pembelian. Maka dari itu mereka melakukan metode kolektif dengan teman atau keluarganya masing-masing untuk memperkecil potensi biaya yang ditimbulkan. Nah, melalui survei yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa resiko berbelanja melalui marketplace asing terbilang rata-rata, yakni sebanyak 101 orang. Akan tetapi, 93 responden berpendapat bahwa resiko berbelanja pada marketplace asing cukup tinggi. Dengan kata lain, sebagian besar responden merasa bahwa transaksi melalui marketplace asing memiliki resiko keamanan yang jauh lebih tinggi. Melalui survei tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar pengguna marketplace di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan pengguna e-marketplace terbanyak. Sementara itu, tingkat pengguna yang berasal dari luar Jawa hanya memiliki 20% dari total responden pada survei tersebut. Nah, di sini juga ada responden profil menurut gender yang dimana didominasi oleh wanita, dikarenakan banyak sekali interest produk seperti fashion dan make up yang menjadi daya tarik wanita untuk belanja di marketplace. Lalu ada responden profil menurut usia. Disimpulkan bahwa rata-rata yang menjadi dominan berbelanja di e-commerce adalah usia 16 hingga 20 tahun dan disusul oleh 21 hingga 25 tahun. Nah, di sini selanjutnya ada menurut data responden, didapatkan bahwa pelaku konsumen seringkali belanja di e-commerce adalah yang memiliki pendapatan sebesar Rp501 hingga Rp1.000.000. Berbelanja di e-commerce tidak hanya memberikan kemudahan dan kepraktisan untuk konsumennya, melainkan banyak sekali tawar seperti promo yang membuat menarik konsumen yang belanja di e-commerce, sehingga e-commerce semakin banyak digemari untuk semua kalangan. Nah, di sini menurut pendapat kelompok kami, segmen pasar 1 merupakan pasaran yang paling prospektif apabila dikelompokkan segmen pasar 1 memberikan 5 perhatian khusus selama berbelanja pada e-commerce, yaitu terkait dengan produk, responsive, transaction, delivery, and privacy. Nah, kelima faktor tersebut dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana aktivitas berbelanja daring seorang dari hulu hingga ke hilir, sehingga bisa disimpulkan bahwa segmen pasar 1 merupakan tipe konsumen yang mengutamakan optimalisasi dari core bisnis suatu perusahaan atau bahkan dengan kata lain memiliki daya analitis dan kritis yang tinggi. Nah, kami juga memiliki argumen pendukung. Argumen pendukung berikutnya adalah delivery. Kemudian yang terakhir adalah data privacy protection, yang mana hal ini telah menjadi isu yang krusial pada tahun 2020. Conclusion atau kesimpulan atas value proposition yang dapat diambil dari Bukalapak adalah bahwa Bukalapak dapat mengangkat preposisi nilai mereka sebagai berikut ke dalam perusahaannya. Yang pertama, mengedepankan nilai kelengkapan informasi sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan yang holistik kepada konsumen dan mempermudah penyaluran informasi dari penjual kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah data privacy protection. Bukalapak sebagai salah satu penyedia layanan e-market yang wajib menyediakan layanan ini ke dalam praktik
bisnisnya. Kemudian aksi Bukalapak yang dapat dilakukan adalah Bukalapak harus mampu mengedepankan nilai kelengkapan informasi sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan terkait fitur, prosedur, dan juga produk kepada konsumen dengan alur informasi yang lebih mudah. Kemudian terkait dengan data privacy protection, karena hal ini telah menjadi isu utama sejak beberapa tahun terakhir. Berikutnya adalah table of contents dari SC2. Yang pertama ada perceptual map, yang kedua ada competitive advantage, yang ketiga ada possible clusters, yang keempat ada strong cluster, yang kelima ada weak cluster, dan yang keenam ada conclusion. Berikut adalah perceptual map yang didapatkan menggunakan SPSS. Dalam perceptual map tersebut, Bukalapak dan Lazada terbilang memiliki jarak yang cukup dekat satu dengan yang lainnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi atau yang penting adalah atribut-atribut yang ditampilkan oleh mereka berdua hanya sebatas memenuhi POP atau points of parity. Nah, meskipun Bukalapak dan Lazada ini telah meraih predikat 5 besar pada peta e-commerce Indonesia, pemasar pada kedua loka pasar tetap perlu mempertimbangkan kembali atribut-atribut yang bisa menjadi POD atau points of difference di hadapan konsumen. Next, competitive advantage dari Shopee. Nah, melalui penelusuran secara visual, terlihat jelas bahwa Shopee memiliki keunggulan kompetitif pada ketersediaan berbagai macam produk yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Apabila kita teliti lebih dalam, terdapat 26 kategori produk milik Shopee yang difasilitasi dengan adanya beragam brand terkemuka pada Shopee Mall. Lebih lanjut, terhitung ada 3 kategori produk utama yang diklasifikasikan sebagai predikat terlaris sepanjang tahun 2020, yaitu fashion, perawatan dan kecantikan, serta kelengkapan rumah. Nah, ini adalah ilustrasi kategori produk Shopee. Kemudian competitive advantage dari Tokopedia, yang mana berbeda dengan Shopee, laman Tokopedia ini tidak menyediakan informasi secara gamblang mengenai perihal brand terkemuka yang telah bekerja sama dengan mereka. Namun demikian, kategori produk yang disediakan pada Tokopedia ternyata melebihi Shopee, yang mana Shopee hanya 26, di Tokopedia sebanyak 30, disertai dengan deskripsi mengenai subbagian pada kategori terkait. Di sisi lain, apabila mengamati top produk yang diletakkan pada setiap pencarian kategori, jumlah brand yang sedang naik daun di momen tersebut diketahui telah ditempatkan pada posisi teratas, sehingga bisa dikatakan mengikuti tren yang sedang terjadi. Nah, ini adalah ilustrasi dari produk-produk yang ada di Tokopedia. Nah, kemudian berkaitan juga dengan competitive advantage, yang mana lebih fokus kepada aspek informasi ketersediaan produk. Tokopedia telah menyediakan fitur yang dapat memudahkan konsumen untuk mengetahui secara jelas stok yang masih tersisa. Yang mana hal ini berbeda dengan pesaing, karena Tokopedia mencetak tebal informasi tersebut agar konsumen tidak hanya memfokuskan perhatian mereka pada spesifikasi, melainkan juga pada persediaan produk. Ditambah lagi, tampilan laman yang terbebas dari iklan secara berlebihan dapat semakin menambah konsentrasi konsumen akan hal tersebut. Nah, berikut adalah ilustrasi tampilan dari produk yang ada di Tokopedia. Nah, masih berkaitan dengan competitive advantage, berkaitan dengan atribut yang sudah dijelaskan sebelumnya yang ada 2. Nah, aspek tersebut terindikasi dapat dinilai secara positif oleh konsumen karena adanya kemudahan navigasi ketika memasuki laman resmi Tokopedia. Dengan tata letak yang sistematis dan urut berdasarkan abjad, dapat memfasilitasi konsumen untuk memberikan waktu pencarian mereka akan produk-produk tertentu. Terlebih dengan adanya berbagai subbagian yang spesifik mengklasifikasikan fitur penting yang hendak dicari oleh konsumen. Selanjutnya adalah mengenai deskripsi produk, di mana kelompok kami menemukan bahwa Lazada memiliki keunggulan atau perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan loka pasar lainnya, di mana mereka memiliki fitur zoom in dan zoom out yang secara otomatis akan muncul apabila konsumen mengarahkan kursor pada tampilan foto produk. Selain itu, Lazada juga konsisten untuk mendorong penjualnya dalam melengkapi fitur deskripsi produk. Nah, berikut adalah ilustrasi deskripsi produk yang disediakan oleh Lazada. Selanjutnya adalah mengenai email notification, yang dalam hal ini Lazada juga masih lebih unggul dengan loka pasar lainnya, di mana mereka memiliki 2 fitur notifikasi berupa email dan SMS, di mana email ini nantinya akan diberikan sesaat setelah pesanan mereka siap untuk dikirim, sedangkan SMS akan diberikan ketika kurir sedang mengantar pesanan. Selanjutnya adalah fasilitas mengenai pengiriman pesan, di mana dalam hal ini Lazada juga sudah memiliki fasilitas ini, akan tetapi masih sulit untuk ditemukan karena letaknya kurang strategis di dalam website dan juga penggunaan font dan warna yang kurang mencolok. Hal ini tentu akan memberikan kebingungan tersendiri bagi para pengguna. Tapi di sisi lain, Lazada juga menyediakan keunggulan atau kemudahan bagi para penggunanya untuk bisa menghubungi customer service, di mana fitur ini, fitur chat customer service tersebut, mengikuti perpindahan konsumen dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Selanjutnya adalah mengenai
kemudahan dalam penggantian password, di mana dalam hal ini Bukalapak menawarkan kemudahan tersebut, di mana pengguna hanya cukup untuk di mana pengguna akan mendapatkan email konfirmasi untuk mereset password. Sedangkan beberapa pasar lainnya membutuhkan kode verifikasi untuk dapat melakukan penggantian password tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini, keamanan data konsumen menjadi hal yang cukup perlu untuk dikhawatirkan. Selanjutnya adalah mengenai kelengkapan foto produk yang dilakukan secara rinci. Dalam hal ini, Bukalapak sebagian besar produk yang telah bekerja sama dengan brand ternama secara resmi memiliki indikasi adanya kelengkapan foto produk. Akan tetapi ada beberapa juga penjual yang telah dikategorikan sebagai best seller masih ditemukan beberapa foto yang hanya terdapat satu buah foto saja, sehingga tidak ada deskripsi informasi produk secara lebih mendetail. Misalnya di gambar ini, detail informasi sudah cukup jelas di bagian gambar, tapi tidak ada detail informasi lebih lanjut di bagian informasinya. Sedangkan untuk yang ini, produknya hanya satu gambar saja tanpa adanya tambahan informasi mengenai detail produk tersebut. Selanjutnya adalah fitur frequently asked question, di mana dalam hal ini Bukalapak menjadi salah satu yang unggul karena menawarkan dua fasilitas frequently asked question yang terbagi dalam topik yang sering ditanyakan dan juga topik bantuan lainnya. Untuk yang pertama, mengenai topik yang sering ditanyakan adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul yang sudah disediakan jawabannya oleh Bukalapak, sehingga jika ada pertanyaan yang sama dapat pelanggan dapat merujuk pada jawaban tersebut. Selanjutnya adalah pada topik bantuan lainnya, di mana Bukalapak sudah menyediakan beberapa subtopik yang berkaitan dengan layanan-layanan teknis seperti transaksi dan fitur pembeli, e-voucher, dan tiket, akun dan pelanggaran, dan beberapa informasi teknis lainnya untuk dapat memandu pengguna dalam mengakses layanan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai fasilitas kredit payment. Dalam hal ini, Blibli menjadi salah satu lokapasar yang unggul karena menyediakan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan beberapa lokapasar lainnya. Berikut adalah ilustrasi kredit payment Blibli. Dan selanjutnya adalah mengenai metode refund, di mana dalam hal ini Blibli juga masih menjadi salah satu lokapasar yang unggul dibandingkan dengan yang lainnya karena memiliki banyak kemudahan untuk bagi penggunanya untuk dapat melakukan refund pada transaksi yang gagal. Di samping itu, Blibli juga menyediakan waktu tunggu yang relatif singkat untuk menyelesaikan proses ini, yaitu sekitar 1-5 hari kerja. Berikut adalah ilustrasi refund facility dari Blibli dengan berbagai opsi alternatif. Berdasarkan analisis, ditemukan adanya 4 klaster. Pertama adalah klaster problem solver dengan penawaran kategori produk paling dibutuhkan konsumen yang dikaitkan dengan lokapasar Shopee. Kedua, klaster brand and technology savvy dengan berbagai brand terkemuka, informasi stok akurat, dan kemudahan navigasi di mana ditempati oleh Tokopedia. Ketiga, caretaker dengan fasilitas pre- dan after-sale services oleh Lazada dan Bukalapak. Keempat, fund manager dengan fasilitas pembayaran dan refund oleh Blibli. Pada bagian selanjutnya, strong cluster dimiliki oleh Shopee dilihat dari jarak antar atribut serta tidak adanya pesaing pada kuadran yang sama. Sebaliknya, weak cluster ditempatkan pada Lazada dan Bukalapak karena adanya kedekatan jarak antara kedua lokapasar sehingga menimbulkan kemiripan. Pada kesimpulan bagian strong cluster, identifikasi lokapasar yang dimaksud adalah Shopee, di mana seiring dengan perolehan riset dari Marcus Inch. Penyebab Shopee menjadi kuat adalah kategori produk yang lengkap, sejalan dengan pernyataan CEO mereka bahwa komitmen yang diutamakan adalah memenuhi semua kebutuhan konsumen. Peluang yang dapat dilakukan oleh Shopee di masa mendatang adalah perluasan segmentasi pasar, di mana hal ini pernah diupayakan melalui adanya main sale. Selanjutnya, ancaman yang berpotensi melemahkan daya saing mereka adalah adanya praktik predatory pricing yang mengesampingkan upaya UMKM lokal untuk bersaing secara sehat. Pada bagian selanjutnya, identifikasi lokapasar di klaster lemah diidentifikasikan sebagai Bukalapak dan Lazada. Namun demikian, berdasarkan data dari iPrice, digambarkan bahwa keduanya memiliki performa kunjungan per bulan dan mitra warung serta agen yang melonjak drastis. Penyebab posisi mereka dikategorikan lemah adalah kemiripan atribut satu sama lain yang mengakibatkan positioning mereka terbilang serupa. Peluang yang bisa dioptimalkan oleh klaster ini adalah adanya fitur layanan yang bersifat hedonik dengan mengedepankan adanya gamifikasi agar konsumen tidak mudah beranjak dari laman mereka. Terakhir, ancaman terbesar yang berpotensi mengalahkan klaster ini adalah adanya lokapasar dengan katalog produk lebih lengkap,
dan fitur layanan yang dapat mengikat konsumen untuk lebih lama berada pada laman mereka. Sekian presentasi yang hendak kami paparkan. Terima kasih atas atensinya.